Perkelahian 1 lawan 4 orang di lorong depan pintu kamar itu begitu gaduh dan sengit. "Mohon kerjasama ya Tuan Muda," kata salah satu lelaki berjas hitam dan rapih yang sedang meladeni adu jotos dengan lelaki yang memberontak dari kurungan. "Kalian pikir aku akan mematuhi perintahnya, ha? Sampaikan pada tuanmu, jangan mimpi bisa mengekangku." Dengusan Alex tersenyum menantang lalu kembali melayangkan serangan saat para lelaki berjas itu hendak meringkusnya lagi. Sementara di sisi lain, di bawah sinar mentari yang terasa hangat menerpa kulit, disertai hembusan angin lembut meniupkan helaian rambut gadis cantik itu yang diikat kucir kuda. "Boni, ini beneran danau?" Kagum Rika saat melihat langsung luasnya air jernih yang dikelilingi pohon-pohon rindang. "Iya Nona, menurut cerita ini danau yang dibuat sejak Tuan Besar masih Tuan Muda dari keluarga Lin Smith," jawab Boni yang tengah menghamparkan tikar untuk tempat duduk juga menyiapkan hidangan piknik. Mendengar hal itu, Rika termenung menatap sekitar danau yang terawat dan enak dipandang itu. Ternyata sudah turun-temurun. Aku jadi penasaran deh, sekaya apa keluarga papaku sampai memiliki danau seluas ini. "Apa Nona mau menaiki perahu dayung?" Painter yang sedari tadi hanya terdiam mengikuti akhirnya membuka suara. Rika tersenyum dan mengangguk mengiyakan. "Anda juga nikmatin aja pemandangannya, jangan mengikuti saya terus." "Tidak perlu memperhatikan saya Nona, karena tugas saya mengawal Anda," jawab Painter tegas, sembari bergerak menarikan satu perahu yang sudah tersedia di tepian untuk lebih dekat ke tanah. "Ternyata Anda sangat kaku ya. Terima kasih atas pujian Anda. Silahkan Nona naik." Lelaki itu mempersilahkan seraya mengulurkan sebelah tangan sebagai tumpuan untuk membantu. Tanpa ragu tangan Rika terulur hendak menerima uluran, namun tiba-tiba, "Kukira karena apa aku sampai dilarang keluar kamar?" Suara bariton seorang lelaki yang amat dikenal di telinga sontak menghentikan pergerakan tangan Rika menoleh ke arah suara. "Tuan Sekretaris?" Kaget Rika melihat kedatangan lelaki tampan berkemeja putih itu sudah ada beberapa langkah di belakangnya. "Hai, calon istriku." Sapaan Alex tersenyum menatap hangat pada Rika yang lagi-lagi dibuat terkejut olehnya sampai terpaku membeku. Calon istri? Bagaimana bisa Anda lolos dari para elit?" Suara Painter sedikit menggeram dengan tatapan tajam, yang malah dibalas seringayan tipis dari si Alex, membalas menatap tak kalah sengit. Kekuatan lemah seperti itu kau bilang elit? Sungguh memalukan. Sebaiknya kumpulkan lagi tenaga kalian jika ingin melindungi wanitaku. Jangan sombong, dan Nona bukan wanita Anda, Tuan Adirga." Sengaja Alex tak menanggapi lagi ucapan Painter yang akan berujung perkelahian. Dia melangkah mendekati gadis yang masih termatung bengong itu. "Rikanza." "Oh, iya," tersadar Rika dari keterpakuan dan menatap lelaki yang sudah berada dekat di hadapannya. "Sendirian naik perahu akan sangat bahaya bagimu. Mari akan aku temani," ajak Alex menengadahkan sebelah tangan. Sejenak Rika tampak ragu menatap telapak tangan di depan wajahnya itu, lalu menatap wajah tampan si pemilik tangan tersebut yang terpancar kehangatan. Baiklah." Akhirnya dia menerima uluran itu saat melihat ketulusan dari sorot mata Alex. "Nona, Anda tidak bisa pergi bersamanya," cegah Painter menghadang di antara mereka berdua. Memangnya kenapa?" Heran Rika yang tak memahami situasi permusuhan di antara kedua lelaki tersebut. Dia berbahaya Nona," tunjuk Painter pada si Alex yang malah memasang wajah santai dan tersenyum mengejek. "Berbahaya?" Rika melirik lelaki di sampingnya yang sudah menggenggam jemari tangannya itu. "Tuan Sekretaris, Anda tidak akan menceburkan saya ke dalam danau kan?" Alex malah tertawa geli. "Mana mungkin aku melakukan hal jahat seperti itu pada wanitaku." Mendengar kata wanitaku, kedua pipi Rika merona merah merasakan getaran di hatinya, namun segera dia alihkan. Anda dengar kan? Apanya yang berbahaya dari dia? Tapi Nona, ayo Rikanza, tak usah kau dengarkan omong kosongnya lagi.
Sebaiknya kita harus cepat naik sebelum matahari semakin tinggi. Ajak Alex menarik tangan gadis yang masih digenggamnya itu untuk dituntun. Sejenak Rika melirik Painter sudah memasang wajah dingin serta tatapan tajam tak terbaca. Lalu akhirnya menurut menaiki perahu dibantu oleh si Alex. Secara tiba-tiba Painter mencengkram sebelah bahu Alex yang akan naik juga ke perahu. Saya mengawasi, jangan berbuat macam-macam pada nona saya. Ancamannya, yang dibalas dengusan pelan serta senyuman ketus dari si Alex, sembari menghempaskan secara kasar cengkraman tangan Painter di bahunya. Barulah dia menaiki perahu dan duduk di kursi yang berhadapan-hadapan langsung dengan Rika yang sudah terlebih dahulu terduduk. Setelah beberapa saat kemudian, perahu yang dinaiki mereka berdua sudah berada di tengah-tengah danau. Dan selama itu juga tak ada percakapan antara mereka berdua. Rika memilih mengalihkan perhatian melihat-lihat pemandangan sekitar danau, berusaha mengabaikan tatapan si Alex yang sedari tadi terus menatapnya. Dia kenapa sih melihatku terus? Apa ada yang salah ya dengan penampilanku? Batin Rika merasa gugup dan malu. Pemandangan di sini sangat cantik ya. Walau gugup dan canggung, Rika berusaha mencairkan suasana dengan memulai obrolan. Yah, sangat cantik, balas Alex dengan tatapan masih lekat menatap wajah gadis di hadapannya. Tuan Sekretaris? Iya, Rikanza. Saya harap Anda tidak mengatakan hal yang bisa membuat orang salah paham lagi. Ucap Rika yang kali ini diucapkan dengan nada suara tenang, terlihat dia sudah bisa menguasai dirinya ke mode normal. Salah paham? Maksudmu, perkataan yang mana? Rika melirik kilas lalu beralih melihat ke arah pemandangan samping. Tentang perkataan Anda pada pengawal saya tadi, Anda harus ingat, Tuan. Saya Rikanza, bukan Nikamala. Alex tersenyum seraya menggerakkan dayung untuk menggerakkan perahu ke sebelah utara. Aku tak mengerti. Bagian perkataan mana yang membuatmu salah paham? Semua yang kukatakan kan memang benar adanya. Dan juga aku tak buta juga tak bodoh. Jadi mana mungkin aku akan salah membedakanmu dengannya. Yah, meskipun kalian kembar identik, tapi menurutku kalian sangatlah berbeda. Alis Rika tertaut menatap lelaki tersebut. Saya masih ingat loh pertemuan kita yang pertama kalinya. Anda sempat memanggil saya Nika. Seperkian detik Alex sempat dibuat tertegun. Itu karena wajah saya kan? Serobot Rika lalu tersenyum sembari menatap ke arah lain pada pemandangan langit biru. Yah, wajar sih. Papa saya saja saat pertama bertemu memanggil saya dengan itu. Maaf, ucap Alex seiring kepalanya menunduk dan menghembuskan napas pelan. Yang sontak Rika meliriknya. Maaf untuk apa? Anda kan tidak punya salah apa-apa. Karena aku sempat berpikiran kalau kau adalah dia. Senyuman terulas di bibir Rika. Itu kan hal wajar. Kalau saya jadi Anda juga, pasti akan begitu. Rikanza. Kembali kepala Alex terangkat menatap intens pada netera kehijauan gadis di hadapannya. Tapi soal perkataanku, itu serius. Perkataan yang mana? Bingung Rika menatap tanya. Soal kau menjadi istriku. Hah? Rika dibuat terpaku membeku sampai kedua matanya melebar tak berkedip. Tangan Alex terulur menyentuh sisi wajah cantik Rika dan mengusap pipi mulus putih itu dengan jemari tangannya. Aku tulus menyukaimu, bukan karena kau memiliki wajah yang sama seperti dia. Aku menyukai semua yang ada pada dirimu. Rikanza, aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Lagi-lagi Rika hanya terdiam membeku, suaranya sudah tercekat dalam tenggorokan tak bisa berkata apa-apa lagi oleh saking terkejutnya. Mereka berdua tak sadar jika dari kejauhan, di balik pohon rindang yang berjejer, tampak sepasang sorot mata tajam penuh kebencian dari balik kacamata hitam dari seorang lelaki berjas hitam. Kedua tangannya sudah terkepal kuat sampai memunculkan buku-buku jemari juga geraham dia mengkerat geram. Sialan, beraninya dia menyentuh Riri dengan tangan kotornya. Sedangkan Painter yang menyaksikan dari kejauhan akan kedekatan kedua orang di atas perahu itu, raut wajah dia sudah berubah dingin tanpa ekspresi dengan sorot mata tajam dan awas.
"Ketua," suara dari alat kecil yang terpasang di telinga, menyadarkan Painter dari emosi yang akan menguasai. "Katakan," ucap Painter mendekatkan benda kecil yang terhubung dengan alat di telinga ke bibir. "Ada penyusup." "What?" "Saya sudah mengirim lokasinya. Dia ada di sekitar danau." Mendengar hal itu, segera Painter menekan tombol kecil di arloji yang melekat di pergelangan tangannya yang seketika layar di benda bulat itu berubah menjadi gambaran peta kecil yang ada bulatan merah yang memang benar berada di sekitar danau. "Kepung tempat ini dan tutup setiap gerbang. Jangan sampai ada satu lalat pun keluar dari sini," perintah Painter seraya bergegas pergi menuju lokasi si penyusup. "Baik, Ketua."